Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali Nina Amelia bersama Anda untuk Tax Corner, menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi pasfm.com. Pak Putra di Jakarta menanyakan, perusahaan kami mendirikan bangunan untuk kantor dengan luas bangunan 600 meter persegi. Pembangunan ini kami menggunakan kontraktor perorangan, tidak ada PT atau CV. Pertanyaan kami adalah, pajak apa yang harus kami penuhi atas pendirian bangunan untuk kantor ini? Mengingat kami bertransaksi dengan kontraktor perorangan. Bapak Putra di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agustus Santolihin, tax partner dari ATS Consulting. Perusahaan Bapak membangun bangunan ya, mendirikan bangunan untuk kantor luasnya 600 meter persegi ya. Di sini perusahaan Bapak menggunakan kontraktor perorangan ya. Yang mana kontraktor perorangan ini tidak berbentuk PT atau CV ya. Nah, di sini Bapak menanyakan pajak-pajaknya terkait atas pendirian bangunan ini. Baik. Sebelumnya akan saya sampaikan terlebih dahulu bahwa atas hal ini ya, ini dinamakan kegiatan membangun sendiri ya. Kegiatan membangun sendiri. Nah, jadi kegiatan membangun sendiri ya, menurut ketentuan perpajakan adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan, yang mana hasilnya itu digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain. Nah, jadi di sini ada aspek pemajakannya. Nah, aspek pemajakan yang timbul akibat kegiatan membangun sendiri itu adalah pertama adalah PPN ya, PPN ya. Jadi kalau kita lihat aturannya di Undang-Undang PPN di pasal 16C, di situ disebutkan bahwa PPN itu dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha, yang mana dilakukan oleh orang pribadi atau badan, yang mana hasilnya itu digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain. Nah, tapi di sini ada batasan dan tata caranya yang mana diatur di keputusan Menteri Keuangan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di aturannya, di juklaknya itu di Peraturan Menteri Keuangan di PMK 61 tahun 2022, di situ disebutkan bahwa ada batasan luas kegiatan membangun sendiri. Nah, minimal adalah 200 meter persegi. Ya. Jadi minimal kalau misalkan wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi ya membangun kegiatan bangun sendiri ya, bangunannya itu tidak lebih dari 200 meter persegi ya, itu tidak ada terutang PPN ya, tidak terutang PPN membangun sendiri. Nah, tapi kalau lebih dari 200 meter persegi ya, minimal 200 meter persegi itu dikenakan PPN. Nah, dikenakan PPN tarifnya berapa persen? Nah, tarifnya adalah 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan. Nah, jadi untuk tarif PPN-nya itu adalah, kan tarif PPN 11% ya. Jadi 11% dikali 20%. Jadi tarifnya adalah 2,2% ya. 2,2% itu dari total biaya yang dikeluarkan untuk membangun bangunan. Ya. Jadi untuk dasar pengenaan PPN-nya itu ditetapkan 20%. Ya, dari jumlah biaya yang dikeluarkan seperti itu. Karena tarif PPN sekarang 11% ya. Jadi 11% dikalikan 20%. Tarifnya adalah 2,2%. Nah, untuk pembayaran PPN-nya itu ya, itu dibayarkan paling lambat kapan? Nah, jadi untuk tarif 2,2% dikalikan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan itu ya. Karena di sini kan perusahaan Pak Putra menggunakan kontraktor perorangan ya, bukan kontraktor ini bukan PKP ya. Nah, lain halnya kalau Pak Putra menggunakan kontraktor yang memang sudah PKP ya, sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, artinya kalau si kontraktor sudah PKP, dia memungut PPN-nya kan gitu ya. Dia memungut PPN-nya, Bapak membayar PPN-nya, artinya Bapak sudah mendapatkan faktur pajak. Nah, itu Bapak tidak ditagih lagi atas PPN kegiatan membangun sendiri. Nah, karena di sini Bapak membangun melalui oleh pihak kontraktor perorangan ya, dia bukan PKP, otomatis perusahaan Pak Putra nih ya yang mesti membayar PPN atas kegiatan membangun sendiri itu ya sebesar 2,2% itu ya. Nah, jadi dibayarkannya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya ya. Jadi misalkan kalau transaksi
pembangunannya dimulai bulan April 2024, maka paling lambat disetor tanggal 15 bulan Mei ya, 15 bulan Mei seperti itu. Nah, terus terkait untuk PPN ya, setelah PPN juga ada aspek PPH Pak ya, untuk pajak penghasilan ya. Di sini untuk kegiatan membangun sendiri kan dilakukan oleh kontraktor perorangan. Nah, ini karena ada terkait aspek PPH atas jasa konstruksi ya, di sini itu diatur ya mengenai terkait atas aturan pembayaran PPH-nya seperti itu. Nah, di sini selain Pak Putra ya, Pak Putra membayar PPN juga harus memungut PPH jasa konstruksi Pak ya, mesti memotong PPH jasa konstruksi kepada pihak si penyedia jasa itu. Nah, berapa tarifnya? Nah, itu dilihat Pak ya, tarifnya itu bisa dilihat di aturannya di peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2022 ya. Di situ kita lihat nih untuk jasa konstruksi yang mana dikenakan untuk penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja ya, nggak ada SUJK-nya, otomatis dikenakan tarifnya 4% seperti itu ya. Nah, di sini otomatis Bapak selain mesti membayar PPN ya, PPN kegiatan membangun sendiri, Bapak juga wajib memotong PPH pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi tersebut. Oke, demikian saya Agus Santulihin, semoga bermanfaat untuk Pak Putra dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.